Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, selamat datang lagi. Gebrakan Deddy Mulyadi memang luar biasa. Kali ini beliau sudah berjanji ya, ingin terus berupaya untuk membenahi kali-kali, sungai-sungai yang ada di Jawa Barat ya. Kali ini adalah khususnya di Bekasi, teman-teman ya. Nanti di Bekasi Kang Deddy ini mau membuat wisata air, alat transportasi air, ya mudah-mudahan ke Kalimalang semua tembus sampai ke Purwakarta atau ke Jatiluhur ya, sampai ke Bendungan. Itu mantap itu kalau dibikin transportasinya sampai ke Jakarta. Jadi Kalimalangnya langsung terintegrasi teman-teman ya, langsung ada wahana-wahana ya. Kalau janji beliau sih mungkin mulainya baru dari kotanya Bekasi. Nah, kalau untuk di kotanya Bekasi kan sudah mulai tertata, jadi tinggal, dibersihkan ya, didesain sedemikian rupa, nanti di situ ada perahu-perahu ya untuk wahana air itu sendiri. Jadi beliau nggak hanya ngurusin yang kali-kali tersumbat, tapi dari segi wisata ya nanti juga atau hiburan nanti juga pasti dipertimbangkan atau dipikirkan. Bahkan, Lembur Pakuan sendiri ya, tempat tinggal beliau itu juga daerahnya ya atau kawasannya itu luar biasa. Oh ya, teman-teman tahu nggak artinya lembur Pakuan itu ya? Lembur itu kan desa ya atau tempat tinggal ya. Pakuan ternyata adalah pemimpin raja, teman-teman ya. Nah, ya seorang raja Kedaton ya. Jadi dia artinya itu lembur Pakuan itu tempat tinggal seorang pemimpin ya. Biasanya disebut Kedaton, disebut istana, kerajaan. Nah, itu ya beliau. Beliau mungkin mau ini teman-teman ya, kalau dari hawa-hawanya ya, hawa-hawanya Jawa Barat itu sudah mulai tercium ya. Aura Jakarta yang dulu kental sekali sekarang sudah geser di Jawa Barat ya. Jakarta atau DKI sekarang udah nggak dipandang teman-teman ya, sudah nggak dipandang masyarakat pada umumnya ya, paling hanya sebagian kecil saja. Teman-teman bisa lihat sendiri di seluruh media sosial isinya Jawa Barat, terutama untuk akhir-akhir ini Bekasi teman-teman ya, Bekasi dan Bogor yakni Kali Gabus, Kali PJT, Bogor ya Puncak ya, tentang eh, perombakan atau reboisasi hutan ya, atau yang kemarin ada wisata di Puncak dirobohkan. Nah, sekarang yang menjadi konsen masyarakat Indonesia adalah Jawa Barat ya, bukan lagi eh, Jakarta ya, bukan lagi DKI, tapi konsennya sekarang udah ke Jawa Barat. Jadi luar biasa ya, KDM mampu menarik simpati dari ujung Nusantara ya teman-teman, seantero Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Nah, nanti kedepannya Bekasi ya, khususnya Jawa Barat itu akan maju ya, secara keseluruhan ya teman-teman ya, akan maju semua dari segi pariwisata, dari segi industri, dari segi lingkungan ya. Ini Kang Deddy memang luar biasa. Ini pembenahan di Kali Gabus juga sekarang masih dikebut ya, masih berlanjut teman-teman, yakni pengerukan sedimen-sedimen yang ada di kali itu sendiri yang menghambat aliran air ya. Selain itu juga penertiban bangunan-bangunan liar yang ada di atas aliran kali PJT itu sendiri agar tersambung dengan sungai CBL ya, atau CBL ya, betul ya, sungai CBL yang nanti akan bermuara ke laut. Nah, itu karena kemarin itu jaluran kali dari Gabus saja sempat terputus ya di PJT karena ada bangunan beton-beton di dalam kali itu sendiri teman-teman ya. Kalau enggak ya kalinya diuruk sebagian dan dijadikan ruko atau pertokoan. Ada lagi yang diuruk dan hanya disisakan sebesar parit kecil ya, yang tadinya kali besar ukuran beberapa meter itu dijadikan hanya seukuran parit kecil saja. Nah, Kang Deddy akan mengupayakan tempat-tempat kali-kali ini mungkin mulai dari penataan dulu, pembebasan lahan ya. Nanti ada pelebaran, setelah pelebaran tentunya juga ada kerapian ya. Nanti akan seperti ini penampakan-penampakannya. Selain itu, untuk memenuhi wisata air yang ada di Bekasi, jembatan-jembatan juga perlu dirubah untuk
dibuat agar perahu dan para wisata bisa melewati jembatan-jembatan itu ya, mungkin nanti dibikin jembatan yang cenderung melengkung ke atas agar aliran air tidak menghambat jembatan, dan jembatan itu juga bisa dilalui oleh perahu-perahu yang nantinya akan eh, untuk wisata lah ya teman-teman. Nah, selain itu juga akan ada wisata makanan apung ya, nanti di pinggir-pinggir kali ketika malam hari, biar bisa untuk wisata orang di sekitar ataupun orang dari luar kota agar berdatangan ke kota yang ada wisatanya di Jawa Barat ini. Selain itu juga dari segi ekonomi di daerah yang memiliki wisata kali atau wisata air, tentu perekonomiannya juga akan menggeliat. Nanti minimal bisa menggait para wisatawan ya dari luar kota lah ya teman-teman. Nah, itu target beliau ya. Ya minimal untuk area sekitar saja ya kan. Kalau di Jawa Barat kan termasuk sudah padat sekali, dan penduduknya juga mungkin menjadi penduduk terbesar di Indonesia bagian provinsi. Jadi provinsi itu terbesar Jawa Barat, terus kalau nggak salah Jawa Tengah atau Jawa Timur ya. Pokoknya yang terbesar itu di Jawa Barat. Nah, disinilah ya Kang Deddy mampu melihat setiap peluang, setiap masalah selalu beriringan dengan langsung solusi. Jadi ada masalah, ada solusi, ada masalah, ada solusi, seperti itu. Seperti pas libur Lebaran Puncak yang terkenal macet dan macet ya, yang pemimpin-pemimpin sebelumnya itu mungkin tidak pernah terpikirkan sama Kang Deddy Mulyadi ada libur Lebaran untuk angkot dan dikasih insentif yang cukup lumayan. Nah, ini kan sama-sama enak. Jadi orang bepergian ke puncak lancar, yang punya angkotnya tetap ada pemasukan, Kang Dedinya juga merasa berhasil dalam memimpin warganya. Nah, setiap ada permasalahan selalu diberikan solusi. Nah, nanti kalau seumpama terjadi ya teman-teman ya, Kalimalang ini bisa terintegrasi sampai ke Purwakarta, ada entah itu transportasi air, entah itu wisata air ya. Kalau memang benar-benar dikembangkan, saya kira luar biasa sih. Apalagi jalur Kalimalang itu memang bagus banget ya, untuk daratnya saja kalau jam kerja itu sering macet ya dari dulu ya. Ya meskipun sekarang sudah mulai, tapi tetap ya masih macet meskipun sudah mulai dibuka 2 jalur ya, karena sama ya, untuk di Kalimalang juga bangunan-bangunan masih banyak bangunan liar yang butuh ditertibkan. Mudah-mudahan lancar dan seperti ini ya ke depannya di kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. 2 periode kayaknya masih kurang ya untuk Kang Deddy.